Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah biidnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallah qabla anta mutu wa badiru bil a'mali sholihat qabla antasghalu wa asilu alladhi bainakum wa bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum bihi wa kasrati shadaqah fi sirri wal alaniyah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Hari ini kita bersyukur kepada Allah, hari Jumat setiap sepekan sekali kita mengadakan konferensi lokal di seluruh dunia. Ini sudah dimulai sejak zaman 15 abad yang lalu, di mana di Madinah Al-Munawwarah ketika Rasulullah hijrah pada tahun keduanya mengadakan sholat Jumat bersama-sama. Sampai hari ini sholat Jumat terus berkembang, bahkan seluruh dunia internasional. Kita bersyukur para jamaah sekalian karena bisa menghadiri undangan yang mulia ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Kita sadar bahwa kita ini siapa? Dapat undangan, yang mengundang bukan sekedar pejabat yang sembarangan, tapi yang mengundang kita adalah yang menciptakan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita ke tempat yang mulia ini diterima di sisi Allah, amal kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kaum muslimin sidang jamaah sholat Jumat, hari ini hari Jumat terakhir untuk tahun 2021. Besok sudah masuk tahun baru. Artinya sebentar lagi kita akan masuki tahun baru bagi seorang muslim, seorang mukmin. Ya, memasuki tahun baru ini dengan sambutan-sambutan terkhusus. Mari kita sambut tahun baru ini dengan semangat takwa. Ya, semangat takwa. Kenapa? Karena kalau kita sudah memakai cara hidup bertakwa, maka dengan takwa itulah kita bisa meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Dengan takwa itulah kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Ma nahakum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang dilarang oleh Allah untuk kita, kita tinggalkan. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan. Ya. Tapi dikerjakan dengan sesungguh-sungguhnya. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Sesungguhnya kehancuran orang-orang terdahulu sebelum kita, sebelum kalian, kata Nabi. Kenapa? Ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Banyak berdebat. Islam agama yang hanya diperdebatkan, bukan diamalkan. Wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Banyak yang berselisih dengan para nabi-nabi mereka. Itulah sebabnya para jamaah sekalian, bahwa kita diingatkan di dalam Al-Quran untuk menghadapi tahun baru ini. Kita diingatkan melalui Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-Hasr
yang sangat terkenal. Surat 59 dari ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah. Takwa merupakan landasan hidup bagi seorang muslim. Takwa landasan hidup ketika kita berumah tangga. Rumah tangga landasannya adalah takwa. Takwa bisa menjadi landasan hidup ketika kita bermasyarakat, berbangsa. Takwa bisa hidup ketika landasan hidup untuk pribadi. Dan takwa bisa menjadi landasan hidup untuk bermasyarakat dan bernegara. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Mustahil Allah menurunkan keberkahan di muka bumi ini di suatu negara kalau penduduknya ini ingkar kepada Allah. Maka pentingnya takwa disitulah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihat apa yang akan kamu sediakan, kamu usahakan, kamu kerjakan untuk menghadapi hari esok. Hari esok, masa depan jangka panjang yaitu akhirat, masa depan bangsa jangka pendek ya mungkin sebentar lagi kita memikirkan anak cucu kita agar di negeri ini bisa mengisi negeri ini dengan baik, dengan amal-amal dan dengan ya perbuatan-perbuatan yang senantiasa diridhoi oleh Allah. Jadi kita disuruh mengingat secara langsung, yaitu termasuk yang jangka panjang, agar kita senantiasa ingat akan kematian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu melihat apa yang akan kamu bawa untuk menghadap hari esok. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh Allah itu mengetahui, maha teliti, mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Ini yang perlu sama-sama kita pahami. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Jangan kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Jadi di dalam kita ini menyongsong datangnya tahun baru, seakan-akan tidak kenal lagi sama Allah, seakan-akan Allah ditinggalkan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Allah pun menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Di sini. Jadi oleh karena itulah rasa kebahagiaan, rasa luar biasa yang kita curahkan pada malam nanti malam, yaitu dalam rangka menyongsong tahun baru ini, tidak pernah terlepas pemikiran kita dalam rangka pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetap mempertahankan dengan ketakwaan itu. Jadi berpegang teguh dengan ketakwaan itu. Sehingga Allah bertanya di dalam Al-Qur'an surat yang ketiga, surat Ali Imran ayat yang ke-101. Fakaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Fakaifa takfurun, bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Wa antum tutla alaikum ayatullah, padahal dibacakan kepadamu ayat-ayat Allah. Wa fikum rasuluh, dan di tengah-tengah kamu ada rasul. Wa may ya'tasim billah, siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, sungguh dia berada dalam petunjuk jalan yang lurus. Jadi takwa itu luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam Islam. Seakan-akan mati saja dilarang. Kalau mati bukan Islam, jangan. Mati dalam rangka menjalankan ajaran Islam. Itu yang dimaksud surat Ali Imran ayat 101 sampai 102.
Itulah para jamaah sekalian cara kita bergembira dengan datangnya tahun baru. Jadi bukan berboros-borosan, bukan berhura-hura, bukan berjingkrak-jingkrak, sampai kemudian lupa kepada Allah. Kita sebagai seorang mukmin yang diikat dengan aturan-aturan yang diajarkan oleh junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai para jemaah sekalian, jangan sampai Allah mendatangkan istidratnya, mendatangkan murkanya, gara-gara dari perbuatan-perbuatan kita yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu cerita yang ditulis di dalam salah satu tafsir surat 6, surat Al-An'am ayat 44. Tafsir yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Di sana ada tafsir Al-Azhar yang membahas tentang sebuah kampung, sebuah pulau, namanya Pulau Pempei. Itu adanya di Itali. Pulau itu sekitar 500 tahun yang lalu sudah maju. Teknologinya sudah canggih luar biasa. Orang-orangnya sudah maju cara berpikir. Sehingga pulau itu luar biasa. Pulau itu sebesar DKI Jakarta ini barangkali. Tapi karena mereka bermaksiat kepada Allah, di siang bolong pulau itu kemudian ambles ke laut. 500 meter masuk ke dalam dasar laut. Itu Pulau Pempei namanya. Kenapa? Karena penghuni pulau itu orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Mereka mengaku beriman, tetapi mereka tetap bermaksiat kepada Allah. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istidratnya, dengan murkanya. Istidrat itu Allah memberikan kepada hambanya sesuatu tetapi sambil murka. Maka kalau ada orang yang cepat naik pangkatnya, banyak duitnya, gampang cari rizkinya, kita pikir ini istidrat apa bukan? Dan kita berpikir bagaimana menghadapi tahun baru ini dengan yang jingkrak-jingkrak, dengan nyanyi-nyanyi, joget, mutar-mutar dan lain-lain. Kemudian berpesta pora, apalagi pakai alkohol. Ini khusus untuk para remaja. Di dalam surat 6 tadi, surat Al-An'am ayat yang ke-44, Allah menyatakan dengan tegas, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Falamma nasu ma dzukiru bihi, maka tatkala mereka melupakan peringatan-peringatan dari Allah, meninggalkan kewajiban-kewajibannya, sholatnya sudah banyak ditinggal, ngajinya sudah tidak mau lagi, tapi kemudian aktivitasnya makin meningkat. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in, maka kami pun bukakan pintu-pintu kesenangan buat mereka. Apa saja diberikan, kesenangan apa saja dicukupi oleh Allah. Ya. Jadi falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna kami bukakan. Ya. Alaihim ya, dari kepada mereka itu. Jadi dibukakan segala pintu-pintu kesenangan, hatta idza farihu, sehingga mereka sedang bersenang-senang bergembira, akhadnahum baktatan, tiba-tiba kami siksa secara sekonyong-konyong, secara mendadak. Fa idza hum mublisun, saat itu mereka tidak bergeming, tidak bisa berbuat apa-apa. Pulau yang begitu indah, Pulau Pempei, tenggelam 500 meter ke dasar lautan. Jakarta bisa tenggelam kalau Allah menenggelamkan. Kita nggak berdaya apa-apa. Kita adalah lemah. Oleh karena itulah para jamaah sekalian, memang lewat mimbar ini selalu menyampaikan untuk hal-hal agar kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan rahmat Allah, bukan mendatangkan bencana-bencana, murka-murka Allah. Oleh karena itu kita isi kehidupan ini selanjutnya dengan banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak berzikir, bersedekah, dan banyak-banyak melakukan sesuatu yang positif untuk mengisi negeri yang sudah dikaruniakan oleh Allah kepada kita sekalian. Kemudian kita rukun dan damai satu sama lain. Agama-agama yang sudah disahkan di negeri ini, kita bertoleransi kepada siapapun, apapun agamanya. Kita akan aman damai atas rahmat yang turun dari Allah. Karena Allah akan menurunkan rahmat itu 6 syaratnya.
Syarat yang pertama adalah beriman. Yang kedua, saling tolong menolong. Yang ketiga, adanya amar ma'ruf nahil mungkar. Yang keempat, mendirikan sholat. Yang kelima, membayar zakat. Yang keenam, taat kepada Allah dan Rasulnya. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Surat At-Taubah ayat 71. Orang-orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, mereka saling tolong menolong. Kemudian mereka saling mengadakan adanya amar ma'ruf nahil munkar. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas sholata. Mereka mendirikan salat. Wa yu'tuna zakata, mereka membayar zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulahu, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah yang bakal mendapat rahmat dari Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Yakinlah para jamaah dengan firman Allah ini, kita akan selamat, negara kita akan selamat, rahmat akan turun kalau kita saling tolong menolong satu sama lain. Kita tetap istiqomah menjalankan ibadah, ya. Makanya Rasulullah berpidato singkat dalam sabda beliau, ya ayuhan nas tubu ilallah qabla an tamutu. Wahai segenap manusia, bertobatlah kamu kepada Allah sebelum datang kematian. Wabadiru bil a'mali sholihati qabla an tasghulu, dan hendaklah kamu segera beramal soleh sebelum datang kesulitan. Wa asilu alladzi bainakum wa bain rabbikum, dan hendaklah kamu mengadakan silaturahmi, mengadakan hubungan antara dirimu dengan Tuhan kamu. Ya. Kamu mengadakan hubungan, wa asilu bainahum wa bain rabbikum bi kasrati dzikrikum bihi, dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah, wa kasrati sedekah, dan banyak-banyak sedekah. Fi sirri wal alaniyah, dilakukan secara diam-diam ataupun terang-terangan. Turzaku, akan ditingkatkan rizkinya. Kamu akan ditingkatkan rizkinya, kata Rasul. Watung soru, kalian akan ditolongnya. Watujbaru, dan kalian akan diangkat derajatnya. Selamat, kita akan menunaikan dengan sebaik-baiknya, gembira atas datangnya tahun baru. Tetapi mari kita semangat takwa kita tingkatkan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ada manfaatnya, dan kita tetap dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.